Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Umi Suniar pada mata pelajaran matematika dengan materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang vektor. Kita mulai dari definisi vektor. Vektor adalah ruas garis yang berarah atau yang mempunyai arah. Misalnya ada sebuah garis dari A menuju ke B, jadi mempunyai arah ya. A disebut sebagai titik pangkal atau titik tangkap, sedangkan B disebut sebagai titik ujung atau terminusnya. Sehingga AB ini disebut sebagai vektor U. Vektor U diwakili oleh vektor AB, jadi vektor U ini diwakili oleh ruas garis AB. Nah, ada beberapa jenis-jenis vektor. Jenis-jenis vektor ini bergantung pada cara penulisan vektor itu. Pertama, ada vektor baris. Jadi penulisannya dibentuk menjadi sebuah baris, yaitu X, Y. Kemudian ada vektor kolom, penulisannya dalam bentuk kolom X, Y. Kemudian vektor basis, yaitu XY ditambah YJ. Selanjutnya, vektor pada bidang kartesius. Misalnya ada sebuah bidang kartesius yang di dalamnya terdapat sebuah vektor dari titik A menuju ke titik B. Titik A ini adalah X1, Y1, sedangkan titik B ini adalah X2, Y2. Nah, untuk mengetahui vektor AB ini, kita bisa menggunakan rumus X2 kurang X1, jadi X2 nya dikurang X1 duluan ya, seperti pada jenis-jenis vektor tadi, X selalu duluan dibanding Y. Kemudian berikutnya di bagian bawah Y2 dikurang Y1, kemudian hasilnya nanti pasti dalam bentuk XY. Kemudian berikutnya panjang vektor pada bidang kartesius. Untuk mengetahui panjang vektor, kita bisa menggunakan sebuah rumus, tetapi sebelumnya kita harus mengetahui notasi dari panjang vektor itu sendiri. Maksudnya panjang vektor ini adalah, karena kan tadi vektor itu sebuah ruas garis, artinya itu mempunyai panjang. Nah, panjang itu dilambangkan dengan bentuk seperti ini, dia mirip nilai mutlak ya. Lambangnya ada nilai mutlak dari vektor AB itu. Kemudian rumusnya adalah akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Apabila bentuk vektornya itu seperti pada bidang kartesius yang sebelumnya, maka rumusnya seperti ini. Jadi X2 dikurang X1 kuadrat ditambah Y2 dikurang Y1 kuadrat. Jadi dasarnya itu sebenarnya tetap sama, X kuadrat dikurang Y kuadrat. Tetapi karena pada bidang kartesius yang seperti ini, kita tidak bisa langsung menentukan X dan Y-nya, makanya harus dikurangkan dulu. X2 kurang X1 ditambah Y2 dikurang Y1. Nah, kita lihat contohnya. Misalkan ada sebuah titik A 2,1 dan titik B 6,4. Jadi vektor ini kita diminta dari A menuju ke B. Kalau dari A menuju ke B, berarti vektornya adalah, kita tinggal mengurangkan saja sesuai rumus pada slide sebelumnya, X1 kurang X2 kurang X1, yang dibawanya Y2 dikurang Y1, jadi 6 dikurang 2, terus 4 dikurang 1, hasilnya di sini bisa dilihat, yaitu 4, 3. Jadi penulisannya ini bentuk kolom ya. Kemudian untuk besar vektornya atau besar vektor ini di sini sama saja dengan panjang vektor ya. Panjang vektor. Jadi untuk panjang vektornya kita bisa menggunakan rumus pada slide sebelumnya, yaitu kita tinggal pangkat 2-kan dari masing-masing nilainya. Jadi X2 dikurang X1 hasilnya di sini 6 kurang 2, terus Y2 dikurang Y1 hasilnya di sini. Jadi sebenarnya bisa juga untuk cepatnya kita menggunakan rumus yang pertama dari slide sebelumnya, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat. Kenapa kita bisa menggunakan rumus ini? Karena dari poin A kita sudah mengetahui ini nilai X nya, kemudian ini adalah nilai Y nya.
Sehingga kita bisa langsung saja x kuadrat tambah y kuadrat, x-nya. Jadinya menuju ke sini. Langsung ya. Jadinya 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Hasilnya adalah 16. Akar 16 ditambah 9. Akar 25. Hasilnya adalah 5. Berikutnya, vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Rumusnya seperti ini. Ini disebut sebagai vektor satuan. Rumusnya adalah vektor itu sendiri kemudian dibagi dengan panjang vektornya. Nah, contohnya, misalkan ada sebuah vektor yang ditulis dalam bentuk vektor basis ya, yaitu 3i ditambah 4j. Kenapa bisa 3i tambah 4j? Karena titik ini di sini 3, sedangkan di sini adalah 4. Jadi di sini, sedangkan di sini titik pangkal 0,0. Jadi kita ambil dari sini panjangnya 3, kemudian yang ini panjangnya 4. Jadi x, y atau x-nya 3, y-nya 4. Jadi penulisan vektor apabila dia berasal dari pangkal sumbu koordinat, kita langsung saja ambil x, y-nya ya. Jadi kita ambil saja x-nya berapa, di sini x-nya 3, kemudian y-nya berapa? 4. Jadi kalau dari pangkal itu langsung saja x, y. Kemudian soalnya tentukan vektor satuan dari A. Vektor A itu adalah 3i ditambah 4j. Sudah dari soal ya, sudah dari gambar. Nah, rumusnya tadi 3i ditambah 4j ini, rumusnya vektor satuannya adalah vektor itu sendiri dibagi dengan panjang vektornya. Vektornya itu sendiri adalah 3i tambah 4j, kemudian dibagi panjang vektor. Rumusnya tadi panjang vektor itu kan x kuadrat tambah y kuadrat. X-nya 3, y-nya 4. Jadinya 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. Apabila disederhanakan, hasilnya seperti ini. 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, nanti kita dapat hasilnya 5. Terus jadinya 3i ditambah 4j per 5 ya, tapi penulisannya 1/5 enggak masalah. Jadinya kalau diperkan 5 di sini sama saja nanti hasilnya. Jadinya 3/5i di sini. Kemudian 4/5j di sini. Jadi sama saja ya hasilnya. Kalau misalkan langsung diganti di sini pernya atau di 1/5kan sama saja. Berikutnya, ada beberapa operasi vektor. Sama halnya dengan matriks, operasi vektor di sini ada 3, penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Kita mulai dari penjumlahan. Penjumlahan vektor secara grafis dapat dilakukan dengan 2 cara. Cara pertama, kita bisa lihat, misalkan ada sebuah vektor yaitu vektor A. Dari sini pangkalnya titik pangkalnya, di sini titik ujungnya. Kemudian ada vektor B, di sini titik pangkalnya, kemudian di sini titik ujungnya. Jadi ceritanya ini vektor A baku sambung Ki dengan vektor B, tetapi pangkalnya vektor B ketemu dengan ujungnya dari vektor A. Jadi arahnya ke sini, kemudian vektor B arahnya ke sini. Nah, apabila vektor A dijumlahkan dengan vektor B, maka hasilnya adalah dari titik pangkalnya vektor A langsung ketemu dengan titik ujungnya vektor B. Jadi hasilnya seperti ini ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalkan tidak ketemu antara ujungnya vektor A dengan pangkalnya vektor B? Apabila keduanya yang ketemu adalah yang bertemu dari kedua vektor tersebut adalah pangkalnya saja. Nah, ini kan pangkalnya vektor A, ini juga pangkalnya vektor B. Bagaimana caranya dijumlahkan? Kita bisa memindahkan vektor A yang merah ini, kita pindahkan ke sebelah sini yang jadinya garis putus-putus ini. Ini sama saja dengan vektor A karena arahnya sama dan besarnya juga sama. Maka nantinya A tambah B, kita bisa lihat
dia adalah garis dari ujung titik pangkal dari B menuju titik ujung dari A. Dan jadi di sini. Jadi yang warna kuning ini. Jadi vektor A harusnya penulisannya seperti ini ya. Penulisan vektor itu harus ada panah di atasnya. Jadi dari titik sini menuju ke titik sebelah sini. Selanjutnya adalah pengurangan vektor. Pengurangan vektor ini sebenarnya sama saja dengan penjumlahan vektor. Namun sebelumnya Ibu akan menjelaskan bahwa vektor kan itu adalah ruas garis yang mempunyai arah. Artinya arah itu menentukan juga nilai dari vektor itu. Apabila nilai dari vektor itu sebelumnya misalkan mengarah ke kanan positif, berarti apabila kita ubah arahnya menuju ke kiri, berarti dia berubah menjadi negatif. Nah, apa hubungannya dengan pengurangan vektor? Kita lihat. Pengurangan vektor sebenarnya konsepnya sama dengan penjumlahan vektor, tetapi yang dijumlahkan di sini itu adalah vektor yang bernilai negatif, sehingga jadinya pengurangan. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini ada dua vektor, yaitu vektor A dan vektor min B. Kenapa minus B? Karena arahnya ke kiri ya. Seandainya arahnya ke kanan, tanda panahnya di sini, berarti dia adalah vektor B. Nah, vektor A ini pangkalnya bertemu dengan pangkal vektor min B, sehingga untuk menjumlahkannya itu sama halnya dengan penjumlahan pada vektor pada slide sebelumnya. Jadi kita tinggal memindahkan vektor A ini, vektor A dipindahkan ke sini, jadinya yang garis putus-putus ini ya, dipindahkan ke sini, ini adalah vektor A. Nah, kemudian hasilnya yaitu yang garis merah ini ada penjumlahan antara vektor A, kemudian ditambah dengan vektor min B. Jadi sebenarnya seperti ini ya harusnya. Nah, plus ketemu minus jadinya ke sini. Vektor A dikurang dengan vektor B. Jadi sebenarnya pengurangan vektor itu berasal juga dari penjumlahan vektor, tetapi penjumlahan vektor yang nilai dari vektor keduanya adalah negatif. Nah, untuk rumus berikutnya, kita bisa lihat bahwa ini ada sebuah vektor, yaitu vektor A, kemudian vektor B. Ini ada vektor A ya, yang merah ini, kemudian dipindahkan ke sini. Kemudian ada sebuah vektor, yaitu vektor B, tetapi arahnya kita balik. Ini kan kalau mengarah ke sini berarti dia vektor B. Kalau kita putar arahnya ke sebelah sini jadinya vektor min B. Nah, kita pindahkan ke sini, tapi arahnya berubah, jadinya begini ya. Nah, jadi ujung dari vektor A ini bertemu dengan pangkal dari vektor min B, sehingga apabila dijumlahkan berarti vektor A ditambah dengan vektor min B, atau A dikurang B. Sama halnya dengan yang tadi ya. Jadi sebenarnya vektor itu bisa dijumlahkan kalau ujung dari vektor pertama ketemu dengan pangkal dari vektor kedua. Apabila tidak ketemu, misalkan kayak yang tadi ini, yang ketemu adalah pangkal ketemu pangkal, maka salah satunya bisa dipindahkan atau di-copy sehingga nantinya bisa ketemu ujung dari vektor pertama bertemu dengan pangkal dari vektor kedua. Selanjutnya, perkalian skalar dengan vektor. Perkalian skalar dengan vektor ini cukup sederhana. Perkalian skalar dengan vektor ini artinya menambah panjang vektornya. Misalkan ada vektor A yang panjangnya segini, kemudian kita perpanjang sebanyak 2 kali lipat. Jadi di sini setengahnya ya. Jadi ini adalah vektor A, kemudian yang ini juga adalah vektor A. Nah, apabila dijumlahkan jadinya vektor 2A. Kemudian apabila diperpanjang 3 kali lipatnya juga menjadi vektor 3A. Tetapi perhatikan kenapa di sini negatif, karena arahnya berlawanan ya. Tadi kan vektor A arahnya ke sini, sedangkan vektor yang garis ini arahnya ke bawah, sehingga dia jadinya
negatif. Jadi vektor itu arah sangat menentukan dalam vektor. Arah dari sebuah garis itu akan mengubah nilai dari vektor itu. Oke, sampai di sini dulu untuk materi vektor pada 2 dimensi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nantinya bisa bertanya di chat grup ataupun di chat pribadi ke Ibu, dan juga bisa mencari materi lain di internet ataupun di buku. Sampai ketemu lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.